angklung yang bisa dibanyakan gitu ya. Kunaon kan kenapa harus karinding gitu awalnya? Pada akhirnya balik lagi ke tahun 2000-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kimu, saya musisi, saya penulis juga. Sebelumnya ada yang bawa karinding nggak? Kamu tuh kan? Aduh, alhamdulillah. Saya lupa nggak bawa karinding tadi, aduh but pisan. Hari ini macul kebetulan lagi menggarap konser band teman saya si Rosemary yang lagi kolaborasi sama gamelan hari ini teh. Jadi voice camping karinding luar biasa ya. Mungkin kalau menjawab pertanyaan yang tadi balik lagi ke tahun 2000-an ya, dari tahun 2000-an itu basically saya seorang metalhead, bukan musisi tradisional. Saya dari awal mengenal musik, saya memang mendengarkan musik tradisional dari bapak, dari mama. Tapi saya besar mencintai musik metal, punk, hardcore, musik-musik yang ekstrim gitu. Jadi sangat-sangat jauh dari dalam tanda petik kultur tradisional atau mungkin hari ini kultur hibrida gitu. Jadi sangat-sangat jauh. Jadi pergerakan saya dari tahun 90-an sampai sekarang lebih banyak di musik metal. Dan di tahun 2000-an itu ada satu fenomena global dan kita dari awal berjejaring dengan ranah musik metal internasional. Dan di tahun 2000-an itu ada satu fenomena global, perlawanan terhadap globalisasi itu sendiri, namanya globalisasi. Nah di Bandung itu diawali dengan salah satu turning point-nya adalah dengan perilisan buku. Karena di Indonesia tidak ada buku yang mewakili kesejarahan musik bahkan budaya gitu. Kalau tadi tahun 2000 aja ditanya mana sejarah angklung, tidak ada gitu. Sampai sekarang nggak ada gitu. Ada juga sejarahnya Pak Daeng Sutigna sama Pak Ujong Alagena, itu pun bukan diinisiasi oleh status quo, itu diinisiasi oleh pihak keluarganya sendiri-sendiri gitu. Terus tidak ada pokoknya buku sejarah yang berkaitan dengan kebudayaan dan juga terutama musik gitu. Dari situ teh kita memahami waya kurang kudu nyieun gitu, harus bikin buku-buku yang memang berkaitan dengan hal tersebut. Dan ini teh seperti bersambut dengan apa yang terjadi di ranah global melalui perlawanan terhadap globalisasi itu. Di seluruh dunia muncul pergerakan yang mengatasnamakan kota, dan ini terjadi di ranah musik death metal, di metal yang paling ekstrim. Death metal ada New York Death Fest, Toronto Death Fest, Maryland Death Fest, Tokyo Death Fest, Kathmandu Death Fest, Akasuka Death Fest yang kemarin Jasad manggung di sana. Jadi di seluruh dunia itu pergerakan musik death metal muncul mengatasnamakan kota, dan mereka memuncul dengan wajah kearifan lokal mereka sendiri, baik di desain maupun di semboyan. Nah, Bandung terinspirasi dari pergerakan itu, karena kita sering berkorespondensi, memahami apa yang terjadi di ranah global, dan kita ikut ke dalam pusaran itu. Bandung kemudian membuat Bandung Death Fest dengan kolektif kerja Bandung Death Metal Syndicate, yang pada saat itu logonya kujang ngilang gitu, dengan semboyan pancek di nagalur moal ingkah najang awak lebur. Nah, kita di panggung Bandung Death Fest ini kita menampilkan kesenian tradisional silat jeung debus. Aslina debus nya sampai kan ke Sinar Banten itu ternyata yang main debusnya barudak metal gitu. Nah, jadi itu teh seperti nggak terjanjian tapi memang terjadi gitu, seperti itu. Dari situ kita jadi banyak berkaitan dengan ranah-ranah kesenian tradisional, komunitas kesenian tradisional, dan ada 5 kanal yang kita dekati untuk mempelajari Sunda pada saat itu teh. Yang pertama, kita mempelajari Sunda melalui ikat. Ya benar. Jadi ikat saya juga kenal. Ikat itu sebetulnya dari konser-konser band metal. Jadi ada masa kan dulu ya sambil ngobrol. Dulu saya datang ke konser band metal, semua pada pakai ikat kan? Iya betul. Pakai headband ikat gitu. Jadi yang memperkenalkan sebetulnya anak metal.
bukan budayawan lu ya gitulah. Ikat kemudian pakai dari Pangsi, kita mempelajari dari Pangsi, kemudian kita mempelajari dari Kujang dari Mang Budi Dalton kita belajarnya, kemudian dari aksara Sunda kuno, dulu ada kelas Aksakun Sinta Ridwan yang menggarapnya, dan Sinta Ridwan menjadi guru kita semua, termasuk gurunya Manjasa juga, guru saya. Dan satu yang paling berhubungan dengan kami sebagai musisi, karinding. Kemudian kita menemukan karinding. Dari 5 artefak inilah kita mencoba memahami Sunda secara utuh. Karena pada saat itu ketika berhubungan dengan Sunda, hanya ada 2 terminologi pergerakan Sunda di Jawa Barat. Yang pertama Sunda yang politis, itu diomongkan ke politik kekuasaan edan lah pokoknya. Yang kedua Sunda mistis, perdukunan dan permistisan. Itu teh emang iya gitu ya. Sementara kita dari dunia yang berbeda gitu ya, datang ke sana teh ai Sunda teh emang sakieuna gitu bagi kami teh itu hal yang jauh politik jauh gitu ya, walaupun kita bergerak juga di sana jeung mistis juga ngomong gitu ya pada. Jadi kita mencoba mencari, dan ketika menemukan karinding itu kita didongengi dengan bahwa alat musik ini sudah punah. Ini merupakan alat musik pertanian, alat musik yang pertama kali diciptakan oleh orang Sunda dan sudah punah antara 400 sampai 600 tahun. Nah itu teh didongengi dengan dongeng-dongeng itu. Saya tidak percaya. Kenapa? Karena yang tadi dominasi pergerakan kesundaan tadi yang pertama ada 2. Yang pertama politiknya tukang ngabohong unggul gitunya. Terus yang kedua mistis yang sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Nah jadi ketika dapat karinding, ini terpercaya gitu ya, dongeng dia benar gitu. Terus saya latar belakang metalhead, tiba-tiba dapat alat musik karinding yang sudah punah. Kalau saya anak dalam, saya anak tukang kacapi, saya anak musisi angklung, wajar kalau saya dapat karinding. Dan saya mah metalhead, kenapa tiba-tiba alat musik yang sudah punah ini nyampe ke tangan saya gitu? Ini kayaknya sih nggak punah gitu. Kayaknya memang ada mata rantai yang hilang yang tidak kita ketahui, dan itu tidak berhubungan sama sekali dengan apapun. Mungkin itu lebih ada ketidakterhubungan antara pemerintah, seniman, media, dan masyarakat. Nah, dan memang ternyata betul tidak ada kesinambungan antara semua hal-hal ini gitu. Semua soko-soko demokrasi yang menyokong adanya karinding. Berarti yang pergerakan awalnya mah anak muda band-band metal itu aja kan? Sebetulnya tidak. Sebetulnya sebelum metal banyak. Sebelum metal itu Daguti House yang jelas ya, ada Kang Yoyo Yogasmana, Opa Felix juga sering di alat dulu ya. Opa Felix, terus Ridwan Huta Galung, dan masih ada di alat. Kang Ridwan itu adalah orang yang pertama kali merilis jurnal tentang karinding di tahun 2000-an awal. 2003, antara 2003 sampai 2005 beliau melakukan penelitian mengenai karinding di Parakan Muncang, di Baholot sama di Bahantam almarhum, dan beliau merilis jurnal jurnal penelitian lah ya, penelitiannya beliau di blog pada saat itu. Dan ketika saya search di tahun 2000-an awal itu jurnalnya Ridwan Huta Galung merupakan yang pertama kali dirilis. Dan pada saat itu kalau tidak salah beliau sudah mengatasnamakan komunitas alit, kalau tidak salah alit-alitannya teh kesana gitu, dari tahun 2003 sampai 2005 pokoknya. Jurnalnya rilis tahun 2006. Itu jadi ada Kang Zaini Ali, ada Pak Dodong Kodir almarhum, ada Pak Asep Nata, ada banyak sebetulnya ya, Budi Dalton, ada Pak Dana Setia dengan Kabumi UPI juga. Kemudian ada kawan-kawan dari Unpas juga melakukan penelitian. Banyak, cuman tidak tersebar dengan masif seperti yang terjadi di metal. Jadi hanya di parsial, di kelompok-kelompoknya saja, eksklusif jadinya. Jadi kalau Opa Felix bicara mengenai karinding, yang hanya di kalangan pariwisata aja gitu. Terus Yoyo Yogasmana pada saat itu belum kecipta gelar. Yoyo Yogasmana berbicara mengenai karinding hanya di kalangan beliau saja gitu. Metal tidak. Metal itu sudah punya jejaring yang kuat selama 20 tahun pada saat itu.
Jadi apapun yang diproduksi, ilmu pengetahuan apapun yang diproduksi oleh ranah musik metal, ketika klik itu langsung menyebar. Dan kemudian ada satu peristiwa yang kemudian membuat, yang memantik persebaran Karinding ini jadi semakin masif, tragedi AACC. Gitu. Itu tidak banyak orang yang memahami keterhubungan antara tragedi AACC dengan Karinding. Bahkan Manjasat sendiri tidak tahu namanya bunga sebenarnya. Ternyata tidak banyak di Karinding yang memahami itu. Windy mungkin ada, Windy ada di pusaran itu pada saat itu. Pada saat itu Agus Rakasiwi kalau tidak salah yang dari PR itu yang ikut bergerak di penggiringan opini media pada saat itu. Jadi kawan-kawan pada tahu tragedi ACC? Tragedi ACC itu saya lagi aktif-aktifnya ke tempat-tempat metal karena setelah itu di Bandung jadi langsung cep gitu. Konser-konsernya langsung terbatas bisa berhenti ya. Jadi tanggal 9 Februari tahun 2008 terjadi tragedi. Ada satu band metal dari Ujung Berung, teman saya dulu, drummer saya juga, B-Side namanya. B-Side launching album yang pertama, Against Ourselves. Nah itu dari situ mereka menggelar konser di gedung AACC. Setelah konsernya berjalan dengan lancar. Nah setelah konser terjadi kericuhan. Jadi orang-orang yang dari dalam pengen keluar, jadi di luar teh ada 2.000-an orang lah yang pengen masuk katanya ya, dan saya juga nggak hadir. Di dalam ada 2.000-an juga, jadi memang over si kapasitasnya. Nah, ketika konser selesai, yang di dalam pengen keluar, yang di luar nyangkanya belum selesai, pengen masuk, terjadi penumpukan di pintu keluar. Nah, sementara pintu yang ditutup di depan itu tidak dibuka oleh panitia, oleh pemilik gedung. Jadinya terjadi penumpukan dan orang-orang terinjak-injak, kekurangan oksigen, sampai kemudian meninggal 11 orang. Nah, dari situ 11 anak muda ya, kebanyakan SD, SMP, SMA itu meninggal, dan semua orang pointing ke metal, menyalahkan musiknya. Sementara yang terjadi bukan musik metal, itu di musik dangdut lebih parah. Acak gitu ya, senggol bacok gitu deh. Ini mah bukan masalah musiknya. Di sembako juga sering ya yang sampaikan Karicus menunjukkan Kamaranawat gitu. Ini bukan masalah musiknya, tapi ada berbagai hal yang menjadi masalah sosial di kota Bandung yang harus dipecahkan saat itu teh. Dan media pada saat itu langsung nyerang ke musik metal gitu. Saat itu kita langsung kontak ke Agus Rakasili, Gus bantuan kumaha ieu media hadir. Agus itu wartawan Pikiran Rakyat, kemudian ada yang dari Kompas itu saya lupa, Didit. Ya Didit, kita kontak Didit sama Tempo ini yang sekarang di Aji itu siapa yang gondrong? Anwar. Kita kontak mereka, dan mereka, mana itu bisa ngelawan media bro. Satu-satunya cara kamu melawan media adalah be media katanya. Jadi digiring opini media. Nah, dibantu oleh kawan-kawan wartawan ini. Nah, mereka yang lebih paham ya mengenai masalah jurnalistik, karena 10 tahun sebelumnya metal pernah dihajar dengan isu kebangkitan pemuja setan, dan satu ranah musik black metal hancur karena dihancurkan oleh media. Nah, 10 tahun kemudian ini terjadi lagi. Ini kita akan tetap sama gitu, tidak akan melawan atau gimana. Nah, jadi kita minta bantuan dari jurnalis, dan mereka suggest giring opini media katanya, jangan dilawan, susah untuk melawan media. Pada saat itu setahun sebelumnya kebetulan Ujung Berung Rebels, Common Room, dan beberapa 9 komunitas kreatif di Bandung mendirikan BCCF, Bandung Creative City Forum. Yang situ dia kan berarti BCCF. Ya di Common Room dulu tahun 25 Desember tahun 2007. Ketuanya gubernur yang sekarang Kang Emil. Salah satu cita-cita kita adalah membawa Bandung menjadi salah satu rangkaian kota kreatif Asia Pasifik. Nah, geus giring weh opini media di hal yang negatif metal ke Bandung sebagai kota kreatif Asia Pasifik. Kenapa? Karena roots kota kreatif itu ada di Ujung Berung. Yang memulai berbagai hal yang bersifatnya kreatif, salah satunya adalah Ujung Berung, titik pentingnya. Dan B-Side kan dari Ujung Berung, dan yang bergerak semua pada saat itu dari Ujung Berung semuanya. Jadi
kita coba giring opini media ke hal-hal yang sifatnya kreatif gitu, ekonomi kreatif. Dan kita dikasih 3 termin, 1 termin 3 bulan. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober pada saat itu. Di bulan September sudah berhasil penggiringan opini medianya. Dan yang awalnya menyalahkan metal jadi lebih ke menggali roots ekonomi kreatif di Bandung. Dan di bulan Agustus September itu kita merasa sudah berhasil. Indikatornya sudah semakin banyak koran-koran gosip yang datang ke kita dan ditolak sama anak-anak karena yang ditanyakan tidak relevan gitu ya. Yang ditanyakan itulah seperti halnya tabloid gosip mencari berita gitu ya. Itu sama sekali tidak esensial dan akhirnya sama kita di-cut semua kontak yang datang dari tabloid tersebut di blok sama kita. Tapi memang pada saat itu media masih terus menyoroti tragedi ACC. Nah akhirnya karena kita sudah sepakat cukup, kita tolak semua. Masih penasaran. Dan di saat yang sama barudak Ujung Berung sudah mulai memainkan Karinding. Dibelokkanlah yang awalnya tragedi ACC ke Karinding pemberitaannya. Ramai-ramailah mereka memberitakan mengenai Karinding. Terjadilah booming informasi. Gitu. Jadi orang bisa bilang kenapa sih ada Manjasad, ada Ameng yang mereka orang-orang panglima-panglima panggung lah ya. Kalau Manjasad ada di atas panggung main Karinding di hadapan 15.000 anak muda, 15.000 anak mudanya mereka langsung main Karinding juga. Kalau Manjasad pakai ikat, semuanya langsung pakai ikat gitu ya. Atau Ki Ameng atau Okid, mereka semua panglima panggung gitu. Semuanya langsung meniru. Tapi bukan hanya itu. Ada momentum yang hilang. Ada momentum yang tidak banyak diketahui orang yang berkaitan dengan bagaimana Karinding mengalami momen kebangkitan. Dan satu momentum lagi, momentum yang penting pada saat itu adalah Bandung World Jazz yang dibikin sama Jendela Iden. Pada itu Karinding Attack manggung bareng dengan musik dugem, musik elektronik, musik dugem. Si Ate yang main itu, saya lupa saat anak sini si Ate teh nama eksplorasi musiknya teh. Open Lab. Ya anak-anak Open Lab lah. Ate itu dulu punya band namanya apa saya lupa. Kalau sekarang mah Midnight Runner ya. Kalau sekarang mah Midnight Runner. Kalau dulu ada Ate. Kita berkolaborasi dengan Ate dan itu mendapat sorotan dari publik gitu, dari media. Dan karena itulah maka kemudian dia booming di mana-mana ya. Selain yang tadi ya, sebelum hal-hal yang tadi. Sebetulnya ada presentasinya ada 11 kunci keberhasilan musik metal membangkitkan Karinding. Nggak ada kunci-kuncinya, tapi tadi saya email nggak nyampe. Ya begitu mungkin. Ya. Nah, tadi kan masuk ke Jendela Ide Kang Jae mungkin ya yang bikinnya mungkin itu kan? Ya Kang Jae, dan Kang Jae, Kang Andar sama Marintan. Kita di setting untuk berkolaborasi sama tetehnya Dewi Lestari teh yang pianis Imelda Rosalin. Kita di setting untuk kolaborasi sama Imelda Rosalin, tetapi ternyata tidak jadi dan jadinya sama Sony Akbar. Sony Akbar Sembada. Kita berkolaborasi dengan Jazz di ya namanya juga Bandung World Jazz. Berkolaborasi sama pianis pada saat itu teh. Ya dan effortnya bagus sekali setelah itu. Booming lah waktu itu Karinding gitu ya, bisa dibilang ya kan, semua orang tiba-tiba penasaran apa Karinding, dan media mainstream di TV-TV juga udah banyak tuh yang ngebahas tentang Karinding. Pada saat itu Akang udah kepikiran tuh untuk bikin buku yang komprehensif, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan gitu. Sudah, karena pada saat itu saya sudah merilis buku Scumbag, dan itu Scumbag itu dirilis 11 November tahun 2007, dan ketika dirilis itu di-announce bahwa Scumbag adalah buku pertama dari 3 trilogi buku, yaitu Scumbag yang pertama, yang kedua Ujung Berung Rebels, yang ketiga Bandung Bawah Tanah.
Ujung Berung Rebels kemudian menjadi 3 buku, Memoir Melawan Lupa, Jurnal Karat, dan Pancek di Nagalur. Nah, Bandung Bawah Tanah sekarang yang lagi dibikin jadi 11 buku. Itu yang ya itu yang sedang. Jadi memang dari awal sudah ketika ketika saya mulai mempelajari Karinding sudah terpikirkan untuk dituliskan. Minimal ada di dalam minimal ada sebagai konten si buku Ujung Berung Rebels. Karena pada saat itu saya lagi nulis buku Ujung Berung Rebels. Nah, dalam prosesnya Ujung Berung Rebels itu dituliskan dari tahun 2008 sampai tahun 2013, sekitar 5 tahun. Dalam prosesnya tahun 2011 kalau tidak salah ya, itu ada 3 bab yang isinya 250 halaman. Kata teman-teman saya ini nggak cocok untuk bab, katanya terlalu banyak isinya, gitu. Dan bab itu yang pertama menceritakan tentang tragedi ACC, akhirnya dipisahkan babnya dan dijadikan buku tersendiri, Memoir Melawan Lupa tadi. Dan satu lagi 2 bab itu berkaitan dengan jurnalnya Karinding. Saya nulis jurnal eksplorasi Karindingnya, Karinding Attack, dan itu rahasia-rahasia pergerakan Karinding dan keberhasilan itu ada di situ semua. Dan itu dijadikan 2 bab ini disatukan 450 halaman jadi buku Jurnal Karat, Karinding Attacks, Ujung Berung Rebels. Nah, sisanya 850 halaman jadi Ujung Berung Rebels, Pancek di Nagalur. Itu jurnal sisanya dari November 2011 sampai November 2013 dituliskan di buku itu, jurnal tentang Karinding. Nyambung ke buku ini. Punya sistemnya gitu, udah punya sistem bagaimana menuliskan buku sejarah Kota Bandung terutama di 90 sampai 2020 dengan mudah gitu. Tapi tidak akan bagus buat Bandung. Saya teh sendirian yang nulis sejarah teh sekarang, sejarah musik terutama ya. Nggak ada lagi yang nulis buku sejarah teh gitu sekarang teh. Yang terutama yang musik populer gitu, musik mutakhir dan cenderung ke musik ekstrim. Mungkin ada Ida Harasmadi, tahu Ida Harasmadi? Tapi Ida Harma bukan penulis sejarah, dia mah bright di jurnalistik. Kalau bicara jurnalistik, udahlah dia king of writers sekarang gitu ya, hari ini. Bagus pisan tulisannya, saya juga terkagum-kagum gitu dengan apa yang dilakukan oleh Ida Harma. Tapi kalau sejarah, belum ada di dalam kaidah metode sejarah. Gitu, jadi memang butuh ada penulis sejarah. Sementara jurusan sejarah sendiri apa? Ya, ini ya saya bicara alma mater saya dari jurusan sejarah Unpad. Tidak juga gitu, tidak juga melakukan penelitian ini. Hanya inisiatif dari beberapa dosen yang kemudian mendorong mahasiswanya untuk melakukan penelitian tersebut. Salah satunya yang sangat-sangat aktif mendorong mahasiswanya itu Pak Reza Dejena Putra, profesor sejarah sekarang ini. Jadi beliau juga bahkan mengirimkan mahasiswanya untuk support saya menuliskan buku Bandung Bawah Tanah sekarang ini. Jadi secara institusional belum ada. Nah, kemarin itu sepulang atap kelas dari Eropa, kita mencoba berkumpul dengan universitas karena yang kita pelajari selama 5 tahun di Helsinki, di Finland, di Belanda, sama di Jerman, itu peran universitas dalam mengembangkan ranah musik itu sangat-sangat kuat gitu, terutama dalam hal riset. Di kita mah ampun pisan gitu ya. Nah, saya pulang dari Eropa itu 2018, anak-anak saya nggak kesana sebelumnya. Anak-anak berangkat ke sana untuk melakukan penelitian, kita pulang dan berkumpul dengan kawan-kawan dosen dari universitas. Itu ternyata ternyata untuk universitas yang mempelajari secara fokus mengenai musik itu tidak mempelajari juga tentang sejarah, tidak mempelajari bisnis. Mereka hanya fokus ke teknik musik saja. Jadi tidak dipelajari kalau misalkan di jurusan Karawitan ISBI tidak dipelajari tentang penulisan sejarah karena memang sudah ada jurusan sejarah. Gitu. Atau tentang bisnis musik itu tidak dipelajari di jurusan musik Unpas. Itu hanya lebih ke teknik musik aja. Nah, di situ saya mengerti ternyata memang di antar universitasnya sendiri tidak terbangun visi gitu, dan mungkin itu
pada akhirnya pemerintahnya yang tidak punya visi dalam mengembangkan ini. Karena kalau pemerintahnya punya visi, dia akan mampu menyimpulkan, dia akan mampu menarik mana gawean iya. Pokoknya kudu jadi disimpulkan kan ya pemerintah gitu. Karena yang terjadi di Helsinki juga seperti itu. Jadi untuk melakukan penetrasi dagang dilakukan penelitian yang dilakukan oleh universitas. Mereka mengirimkan para sejarawan, dokumenter, fotografer, videografer, jurnalis, siapapun volunteer untuk taruh misalkan arah pasar mereka Indonesia. Mereka mengirimkan mereka itu ke Indonesia untuk menyerap berbagai informasi mengenai Indonesia. Kemudian dijadikan paper akademik, diseminarkan, dikonferensikan, dijadikan paper akademik. Kemudian paper akademiknya disetor ke pemerintah. Oleh pemerintah diolah menjadi kebijakan publik. Nah, kebijakan publik ini menjadi bekal yang memperkuat penetrasi dagang yang dilakukan oleh Komisi Dagang. Nah, Komisi Dagang inilah yang melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Seperti itu. Jadi intinya Pak ada sinergitas ya kan antara universitas, masyarakat atau senimannya itu ada sinergitas dengan pemerintah. Jadi benar-benar bebaturan gitu dengan pemerintah, universitas dengan pelaku seni gitu ya kalau misalkan di luar negeri sampai bisa menghasilkan si jurnal-jurnal ilmiah itu gitu ya. Betul. Dan kita tuh belum gitu ya. Belum. Bahkan di kalangan pemerintah sendiri itu sepertinya tidak ada terjadi saling ngobrol. Ya, betul. Tahun 2017-2018 saya bekerja sama dengan bidang Ekraf, pemerintah Kota Bandung, dalam mengembangkan Karinding. Oh, mereka tuh benar-benar baik dan mereka benar-benar suportif, benar-benar mendukung gitu ya, Bu Tri sama Bu Yeti. Itu wah, benar-benar mendukung kami untuk bergerak gitu, memberikan akses, memberikan dana, memberikan berbagai hal. Dan kita sangat berterima kasih. Beberapa minggu yang lalu ada juga dari dinas Disbudpar datang ke saya. Jadi awalnya gini, awal si Ekraf ini mereka pengen bikin diadu-adu teh istilahnya teh. Bukan festival, kompetisi teh. Bukan battle namanya. Nya semacam tarung karinding teh yang dikompetisikan teh. Ya lomba halus-halus karinding lahnya inti nama gitu ya. Pasang giri tak eta. Pasang giri tahun 2017 teh saya tolak. Jangan can wayahna, can wajina, can wayahna gitu. Arek kumaha nilainya gitu sok. Sekarang rilisan karinding mana? Ada enggak Bu? Enggak ada. Palingan karinding attack kumpul. 2 sama karinding kewas gitu kan. Jadi dua nana metal nih. Sementara kan karinding teh enggak itu aja gitu. Banyak sekali, ada yang folk, ada yang rock, ada yang pop, ada yang banyak lah pokoknya gitu. Kalau mau dukung kami dalam membangun infrastrukturnya dulu. Dukung kami bikin festival yang tahunan gitu ya, annual. Terus bikin record label, bikin media, bikin apa gitu. Dan mengerti Ekraf itu dan berjalan dengan bagus gitu ya pembangunannya. Nah, udah selesai nih kerja sama Ekraf. Beberapa bulan yang lalu datang dari produsen ya kalau tidak salah. Disbudpar bidang produsen. Kang, abi badai ngada mau pasang giri karinding, akang jadi juri nanya. Capek sok. Urang kudu ngobrol di panjang ya anjir ya dan kurang daya. Artinya kan antara Ekraf dengan produsen kita ngobrol. Karena saya kemudian konfirm ke Bu Yeti, Bu ini kayak gini. Wah kami juga nggak tahu Kang. Nah, itu. Ada miss gitu ya di kalangan itu satu dinas loh. Sagedung ya. Sagedung beda lantai, beda meja mereka malah gitu. Belum lagi dengan misalkan Disbudpar dengan dinas pendidikan. Dengan itu wah kebayang itu satu gedung aja missnya banyak gitu ternyata gitu. Dan maknya orang kudu ngomong kayak hiji coba gitu kan ya gitu jadinya itu teh bikin ya jangankan kita bicara dulu mengenai trias tadi universitas, pemerintah sama Komisi Dagang itu di kalangan pemerintahnya sendiri ternyata
tidak terhubung, itu satu tidak terkoneksi dengan baik. Di kalangan universitasnya sendiri yang tadi ya ada yang teknis musik, ada yang mempelajari bisnisnya, ada yang mempelajari kesejarahannya, ada yang mempelajari tentang apanya, itu juga tidak saling terhubung satu dengan lainnya. Dan pada akhirnya ya anjir, iya kan jika ya memang harus pergerakan independen gitu yang menjadi solusi agar kita bisa merumuskan mengenai karinding atau metal secara lebih utuh gitu. Maka ya dibuatlah pergerakan pengarsipan dan pendokumentasian dan juga publikasi-publikasi ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari hasil-hasil penelitian secara mandiri dari tahun 2006 sampai ke sini itu terus dilakukan sama anak-anak. Makanya saya bergerak juga lebih sendiri, tapi tidak melelahkan, menyenangkan. Senang. Saya ini untuk menuliskan buku ini saya wawancara 1.300 orang. Enggak berat, seneng loh ketemu orang-orang asli. Ini dari tahun berapa kan? Ini 10 tahun, dari 2008 sampai 2019, kemarin 21 Juli 2019 rilis. Itu 10 tahun teh unofficial, yang official itu dari 22 November 2013. Jadi ketika buku Ujung Berung Rebel rilis 22 November 2013, itu langsung di-announce. Setelah buku ini saya akan rilis buku Karinding. Nah, kemarin juga tanggal 21 Juli 2019, ketika saya rilis buku ini, saya langsung announce kalau setelah buku Karinding Priangan akan ada buku lanjutannya, yaitu Harpa Mulut Indonesia. Gitu. Jadi tahu saya Pak benar-benar ingat kapan saya memulai buku ini, officially dan unofficially. Oke kan, kita pindahkan tentang penulisan buku ini sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan dibaca, setidaknya ada di daftar isi, itu ada Karinding Bandung ya. Jadi setiap kota atau wilayah kabupaten ini punya karakternya sendiri, ya kan, betul. Nah, proses mendapatkan informasi setelah tadi tahu di Singsionan gitu, udah 400 tahun punah gitu. Proses mendapatkan informasi yang pasti sulit ya kan ya. Itu seperti apa kan yang dilakukan? Jadi pada saat itu ya saya 2008 kenal ke Bang Olot. Nah, saya datang ke Bang Olot, ke Parakan Munca, ngobrolin juga kan tentang Kang Ridwan Tagalog. Dulu ada alat dan lain-lain dan sudah rilis kata Bang Olot. Coba dibaca aja dari situ, dan saya baca pertama kali itu dari situ, dari Kang Ridwan Tagalog. Dari situ ternyata lebih terpusat ke Bantang, karena pada saat itu Bantang sudah tidak aktif bapaknya Bang Olot. Nah, akhirnya saya ke Bantang. Jadi selain ke Bang Olot, saya temui juga bapaknya beliau. Bah, gimana ya teh kieu. Ternyata Bantang itu belajar karindingnya dari Limbangan. Oh, ternyata ya di Limbangan ya, kudu di Udang. Ke Limbangan enggak belum. Nah, pada saat itu teh muridnya Bantang yang kedua itu Kang Rahmat Leuweung bilang di Cineam ada katanya. Cineam dulu yang saya kejar ke Tasik, itu 2010. Saya ke Cineam kejar, saya wawancara Mbah Oyuan almarhum, dan ternyata dari situ ternyata di Cineam mah karinding teh di Pangandaran awalna, cenah ti Ciamis, di Lakbok di Pangandaran. Wah, berarti kudu ka ditu heuh. Dijujuk langsung. Dijujuk gitu, belum langsung. Jadi dari itu teh ternyata ada hubungannya dengan DITI. Nah, dari situ mulai paham DITI. Kemudian jadi di zaman DITI itu rame nggak rame. Awalnya rame, kemudian pas ada DITI itu dibid'ahkan dan lain-lain lah ya. Kemudian dilarang, tapi DITI sendiri kemudian mempergunakan karinding sebagai sarana kode-kodean. Apa? Ya, sandi. Ya, dipakai buat persandian si karinding teh. Dan kemudian setelah masa DITI selesai, karinding rame lagi dikomuniskeun ku Orde Baru bahwa lekra meureunnya karena lekra kemudian semua kesenian yang berkaitan dengan kesenian rakyat itu berafiliasi dengan komunis. Jadi takut memainkan karinding kebanyakan. Nah, itu saya dibekali dengan kisah-kisah itu gitu. Sepanjang Pangandaran, Batu Karas, Parigi, Batu Karas, Pangandaran, Ciamis, Tasik sampai ke Garut sampai ke Limbangan. Nah, itu ada cerita itu gitu di situ teh.
Selain juga folklore, folklore mah banyak pisan. Folklore yang paling terkenal di situ ada dua, yaitu folklore mengenai Kalamanda dan folklore mengenai Ki Selenting yang ada di Tasikmalaya itu, di daerah Galuh lah ya. Kemudian naskah yang paling banyak juga ada di kawasan dari sana, dari sekitaran Ciamis, Tasikmalaya sampai Garut. Koropak, Sukapura. Itu ada naskah pendakian Sri Adnyana, itu mention Karinding. Ditulis antara abad 14 sampai abad ke-16. Itu di pendakian Sri Adnyana ada Karinding. Mungkin nanti bisa di-share aja presentasi saya ya di ada, tapi mungkin nggak usah mendingan kita ngobrol aja ya. Di pendakian Sri Adnyana itu dari Koropak, Sukapura. Kemudian Sang Hyang Raga Dewata juga sama. Itu kalau di pendakian Sri Adnyana disebutkan pendakian Sri Adnyana itu seperti kisahnya Nabi Adam. Jadi menceritakan tentang Adnyana, seorang tokoh kahyangan yang dihukum oleh Sang Hyang Tunggal gara-gara melakukan kesalahan yang berkaitan dengan seksualitas. Mungkin seperti Nabi Adam dibuang ke bumi dan diamanahi untuk membangun kemanusiaan di bumi. Nah, setelah selesai, dia dibawa lagi ke kahyangan. Nah, ketika ditarik lagi ke kahyangan, di sana dia yang pertama kali dia cari adalah perempuannya. Kemana sih Neng? Iya, saya lupa namanya. Nah, dia cari sampai kemudian dia diceritakan dalam naskah itu berbagai kondisi kahyangan. Nah, salah satu rumah yang dia datangi adalah rumahnya Puah Aci Kuning. Puah Aci Kuning itu adalah seorang makhluk kahyangan yang memberkati beras kuning. Sunda punya 40 puah aci. Artinya Sunda punya 40 varietas beras. Edannya bisa ngeri. Nah, ketika mau masuk ke kamarnya Puah Aci Kuning, itu ada Karinding nyelap di pagosanding katanya. Di palang itu tuh ruang lawang masuk. Nah itu. Jadi posisinya ada di kahyangan. Kemudian di Sang Hyang Raga Dewata disebutkan kalau Karinding ini adalah alat musik kesukaannya Dewa Bayu. Bayu apa Bayu yang angin itu? Bayu ya, Bayu mah air. Dewa Bayu. Dewa Bayu ini sangat senang bermain Karinding katanya di situ ada. Kemudian naskah ketiga yang berkaitan dengan masalah kahyangan itu adalah Sang Hyang Siksa Kandang Karsian. Tidak ada Karinding di sana, tidak disebutkan, tapi disebutkan pesopangot. Disebutkan berbagai perkakas, berbagai senjata. Aya golok, aya pedang, aya trisula, aya naon. Tapi yang paling mungkin untuk dibuat Karinding adalah pesopangot. Atau mungkin Karinding dibikin ku pedangnya, atau ku trisula gitu. Atau mungkin atau ku bedog gitu. Jadi ku pesopangot, dan di situ disebutkan kalau yang memegang pesopangot adalah kaum pandita katanya. Pendeta. Artinya kalau dia bikin Karinding pakai pesopangot, yang bukan berhak ya, yang paling mungkin membuat Karinding adalah kaum Brahmana, kaum pandita pada saat itu. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah kahyangan atau mungkin spiritualitas atau leuweung larangan atau karamahan. Nah, di tataran kerajaan ada di naskah Badapa Malang, pantun Badapa Malang, kemudian ada di Babad Panjalu dan juga ada di Babad Kaum. Di situ ada juga kisah-kisah mengenai Karinding. Babad Panjalu itu berkisah tentang Prabu Boros Ngora ketika beliau mengundurkan diri. Prabu Boros Ngora mengundurkan diri, pindah ke yang lain, ngalih, jadi disebutnya teh. Nah, itu teh diiringi dengan Karinding. Bahkan disebutkan ensemble itu Karinding, Tarawangsa, angklung, berbagai alat musik Sunda itu disebutkan di situ dan dimainkan. Nggak tahu dimainkan seperti serentaun ya hiji-hiji atau dalam satu ensemble. Nah, itu mungkin kalau direkonstruksi sangat menarik gitu. Terus kalau Badapa Malang mah cerita tentang anak kecil yang sakti mandraguna dan membebaskan paman-pamannya dari sekapan raja-raja di Bali. Nah, itunya di Bali. Nah, ini di tataran karatuan. Nah, kemudian di tataran rakyat ada banyak sindiran, guguritan, folklore gitu ya yang tadi disebutkan Kalamanda dan Ki Selenting. Nah, itu kan berbagai hal yang sifatnya rakyat itu ada di karya-karya sastra yang lebih cair gitu. Nah, gitu. Jadi itulah mungkin dan memang betul setiap gunung bahkan punya Karinding yang berbeda-beda karena dia memang
sebetulnya ternyata bukan alat musik, tetapi merupakan pedoman. Dia adalah kitab, pegangan manusia untuk mengelola alam dan lingkungan pada saat itu. Kitabnya. Kelar. Kita urutkan dulu ya. Jadi sebetulnya kan karinding ini alat musik, dan ternyata di gunung-gunung tertentu itu kan si karinding dijadikan satu kitab. Apakah si karinding ini memiliki kayak hanya orang tertentu yang harus main, atau hanya dimainkan pada saat-saat tertentu gitu kan? Sekarang kalau misalkan kita ke desa-desa tradisional, kadang kan ada naskah-naskah yang harus diturunkan di hari tertentu. Apakah karinding juga diperlakukan sama, dimainkan hanya waktu tertentu, atau gimana sebetulnya karinding dimainkan pada saat apa gitu? Wah, ini yang justru benar-benar luar biasa ya. Jadi ini masuk ke ranah filosofis akhirnya kalau kita bicara yang. Jadi betul, dan ketika saya akan banyak menyebutkan Sunda di sini ya, dan Sunda yang saya sebutkan di sini bukan Sunda yang kita pahami sekarang, apalagi Sunda yang mau dibuat jadi nama provinsi baru itu. Ya, bukan Sunda yang itu, Sunda yang belum ada, Sunda yang pertama kali ada pada saat itu, Sunda yang masih di Tengger oleh Gunung Sunda, yang batasnya sebelah atas oleh Gunung Himalaya, yang batas sebelah bawah oleh Gunung Sahul. Artinya Sunda yang saya ceritakan adalah tatanan dunia antara Tibet, Nepal, Mongol, dan Australia. Itulah yang disebut sebagai Sunda, yang hari ini pun masih disebut sebagai Sunda, lempeng benua Sunda. Nah gitu ya, mungkin berkaitan dengan karinding, itu berkaitan dengan kisah penciptaan alam semesta. Udah tahu cara memainkannya? Jadi gini, ada kadamu kayaknya, kadamu, suara saya mah death metal. Cepeng sing yakin, cina. Cepeng sing yakin itu ya, tabel sing sabar. Kedengeran? Ya, yang belakang kedengeran? Sampai ada suara teng. Kalau udah ada suaranya, masukkan resonansi ke mulut kita. Tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. Harus sadar, itu bukan suara kita. Udah suara saya mah gini, nggak toel. Makanya harus sadar, tidak boleh memproduksi suara ini secara semena-mena. Yakin, sadar, sabar. Cepeng sing yakin, tabel sing sabar, sorakeun sing sadar. Nah, berkaitan dengan kitab tadi, orang Sunda percaya kalau alam semesta terbentuk dari dentuman besar, Big Bang. Tapi orang Sunda kemudian menarik lagi ke kisah yang jauh sebelum terjadinya dentuman besar. Di dongeng Batara Guru, sok cerita wayang ya, diikuti gak? Itu diceritakan ada satu alam kosong, awang urung tok enong margana enong, kosong eueun nanaonan. Tiba-tiba alam yang kosong ini mengalami getar yang menghasilkan suara dengung saperti mangrebu sora tawar. Gitu ya. Terjadilah kehidupan. Gitu. Nah, kehidupan inilah yang harus dikelola secara turun-temurun. Nah gitu. Orang zaman dulu mencoba memahami mengenai tata cara pengelolaan alam semesta ini dari cikal bakal cukang lantaran terjadinya dentuman besar, yaitu dua hal. Apa tadi? Kosong, kemudian ada getar dan dengung. Vibration and frekuensi. Gitu. Jadi getar dan dengung, mereka kemudian mengolah getar dan dengung yang ada di dalam tubuh mereka. Ditemukanlah konsonan am dan ang sebagai penghasil dengung. Maka mereka mengolah om.
Kalau dilakukan secara terus-menerus, repetitif dan meditatif, itu terjadi getar di sini, di hidung. Dan kalau terus dilakukan, ini getar di sini. So bisa dicoba ya, itu di sini. Kalau ini ada di tahap yang sangat meditatif, limbik otak belakang kita akan terbuka, jas, ya. Dan kita akan ada di satu tahap ekstase, seperti kita baru makan inek. Gembira, bahagia, apapun yang kita inginkan terkabul. Sacidung metu, saucap nyata. Gitu. Tapi ada di alam mana nanti ya. Cuman kalau nyentuh kudu makan inek, terus kita berdoa gitu ya. Inek itu instan. Kalau tadi pengolahan konsonan am dan ang itu melalui proses. Nah gitu. Jadi getar dan dengung menjadi inti dari kelihatan ke belakang. Nah, ini merupakan representasi dari gunung. Dari titik ini hasil apa yang menghasilkan getaran cacat ucingnya. Dari titik sini sampai ke atas itu disebut sebagai gentong bumi kalau di gunung. Jadi ini adalah representasi dari mata air terakhir dalam sebuah gunung. Dan ini adalah puncak gunung. Antara mata air terakhir sampai puncak gunung itu adalah gentong bumi. Nah, ukuran dari gentong bumi ini menjadi ukuran tiga ukuran geopolitik gunung. Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, Leuweung Baladahan. Leuweung Larangan ini ada batasnya ya. Leuweung Tutupan, Leuweung Baladahan. Nah, jadi ada satu prosesi sabak untuk mengukur ini, mengukur gentong bumi ini. Ketika sudah dapat ukurannya, kayak ditetepkeun. Oh iya tah batas Leuweung Larangan, tetepkeun. Cem tangkal gede kiara caringin, tangkal badag we. Biasana kiara jeung caringin. Disangkeun we hanjuang beureum batas. Ya, prosesnya batas ini menetapkan batas adalah netepkeun. Tapi tidak selesai sampai itu. Setelah netepkeun, orang Sunda itu kudu menjenguk tanamannya per 40 hari biasanya. Ada ukuran standarnya adalah per 40 hari. Jadi setelah nyecepkeun tangkal 40 hari kemudian harus dijenguk. Kalau terjenguk 40 hari, nilai kemanusiaannya dia utama. Kalau tidak terjenguk 40 hari selanjutnya, 40 hari kedua harus dijenguk lagi. Harus dijenguk gitu mah. Tapi nilai kemanusiaan dia jadi turun, jadi majak. Kalau tidak kejenguk juga 40 hari kedua, 40 hari ketiga harus kejenguk. Tapi nilai kemanusiaan dia jadi turun, jadi nista. Dibalikin, mau jadi manusia nista, manusia majak, manusia utama. Kalau mau jadi manusia utama, pelihara batas ini ke atas, ini ke atas, ini ke atas. Gitu. Nah, prosesi per 40 harian ini disebut sebagai netepan. Anu di Sunda mah netepan teh jadi geran netepan jam. Netepan teh dia sebenarnya. Nah, ada salah kaprah dalam pendidikan sejarah. Prosesi per 40 harian ini kemudian disebut sebagai menyembah gunung. Lain nyembah gunung, miara ieu gitu. Miara cai sebenarnya miara tanah jeung cai. Hideung bodas purwa daksi. Leuweung Larangan, Leuweung Tutupan, Leuweung Baladahan. Itu salah besar itu dalam pendidikan kita. Orang Sunda adalah dinamisme, dinamisme, nyembah gunung itu. Pokoknya jujurigan. Bukan itu, enggak. Dan nyembahnya mah sama ke enggak tahu siapa. Ya kalau di Islam Allah mungkin ya. Gitu seperti itu. Nah, ini adalah Leuweung Larangan, tidak boleh manusia masuk ke sini. Karena ini larang, suci. Tidak boleh masuk ke sini. Gimana tuh kita biar bisa mempelajari Leuweung Larangan? Ada Leuweung Tutupan di sini. Sama kondisinya Leuweung Larangan dengan Leuweung Tutupan itu. Manusia boleh ke sini. Kalau di sini mah disucikan, makanya spiritualitas ada di sini. Maka di sini mah tempat belajar. Ini adalah tempatnya ilmu, si hutan larangan. Nah, hutan Baladahan ini adalah hutan produksi, tempat manusia mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan kalau kita memahami struktur gunung kan gitu ya, makin bawah makin besar kan, hutan produksi ini semakin lebih besar sebetulnya daripada hutan Tutupan dan hutan Baladahan. Hutan Larangan. Hutan Larangan, Tutupan, Baladahan. Kalau sudah selesai nih hutannya, airnya yang harus dikelola. Dari sini ya, kalau kawan-kawan lihat dari mata air sampai ke bawah itu kecil membesar. Itu yang menjadi harus pegangan pedoman orang Sunda, bahwa pengelolaan air itu harus tetap dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas disedot.
Sekarang makan disedot ya. Ya di rumah kita juga mau disedot terus 60 lente ya, terus wes sedot cair. Enggak, harfiahnya di kita mah dari atas ke bawah. Tuh disebutkan karin ini. Diletik karena ayat 4. Sang Hyang Solokan berubah per 2 tahun, Sang Hyang Susukan berubah per 4 tahun, Sang Hyang Wahangan berubah per 6 tahun, Sang Hyang Walungan berubah per 8 tahun. Nah itu biasanya susunan dari air. Kalau airnya sudah selesai, tanahnya sudah selesai, maka ini menjadi pangauban, tempat au, tempat berkumpul, ruang hidup, Lebensraum. Kalau menurut Hitler itu Lebensraum, Purwadaksi, tanah, cai, hidung, bodas. Nah, kurang. Nah, sebuah pangauban kemudian orang berkumpul kan, jadi ada entitas politik di situ. Ada itu wajar lah, itu organik gitu ya. Dan sebagai entitas politik ini kemudian ditetapkan menjadi sebuah negara. Sebagai sebuah negara ada 3 di Sunda itu. Negara Letik itu yang hanya mempunyai 1 mata air. Kemudian ada negara tengah. Jadi setelah punya 1 mata air, ini ditetapkan penduduknya berdasarkan jarak gentong bumi. Jangan sampai kalau jarak gentong buminya sekian, ini kan berkaitan dengan ukuran air ya. Jadi tetap ditentukan si jumlah penduduknya segini. Kalau overpopulasi dia akan ngambil sini, juga akan ngambil ke sini hutan produksinya. Seperti yang terjadi di Cimanuk. Ya, Cimanuk itu hutan larangan dijadikan kebun engkol, kebun kentam. Ketika terjadi hujan lebat, ditambah lagi mendung yang baru dari Sumedang kan bendungan gede itu kan jadi Garut itu punya 3 mendung, 3 titik mendung, ditambah 1 titik mendung lagi. Hantem didinya tidak ada pemecah mendung, yaitu hutan. Kemudian tidak ada penyerapan air, tidak ada pohon, banjir bandang yang terjadi. Kalau ini dilabrak nih tatanan hutannya, bencana. Nah, itu negara Letik, negara tengah itu terdiri dari 2 mata air saling berhubungan, Itu negara tengah ditentukan demografinya. Negara gede lebih dari 2 mata air saling berhubungan sampai ke laut. Nah, itu negara gede. Bandung negara apa? Negara tengah, tidak punya laut. Malang itu negara gede. Semeru, Sumbing, Sundoro ada di situ saling berhubungan dan nyampe di selatan ke laut. Garut itu negara gede. Tasik negara gede, Ciamis negara gede. Itu jelasnya. Semua yang nyampe ke laut itu negara gede. Nah gitu. Itu masuk ke kenegaraan. Sebagai kenegaraan ada 3 entitas politik di sini. Leuweung Larangan kemudian menjadi leuweung menjadi Karamaan, penguasa spiritualitas. Leuweung Tutupan menjadi Karesian, penguasa ilmu. Tadi kan ilmu ya dijadi produksi ilmu pengetahuan. Ini laku, tata laku adalah Karatuan. Nanti ditentukan usianya 20 sampai 40 itu Karatuan, 40 sampai 60 itu Karesian. 60 sampai ke nggak tahu kapan, nggak ada batasnya ya di sini. Itu adalah penguasa spiritualitas. Nanti kalau sudah jadi negara ditentukan kondisinya apa ini dia ini. Satu negara ini. Di Sunda ada 5 kondisi yang akan berhubungan dengan moralitas manusia. Sri, Lunggu, Dunya, Lara, Pati. Sri itu kerusakan alamnya 20%. Lunggu kerusakan alamnya 40%. Dunya kerusakan alamnya 60%, Lara 80%, Pati 100%. Dalam kondisi Sri Lunggu Dunya itu hukumnya entong. Entong di kukumahan. Nah, udah entong, dah lestari. Waktuna babagi, tidak boleh diapa-apain. Entong. Di Sunda hukumnya pamali. Entong kieu, entong kitu, entong kieu, entong kitu, pamali. Coba datang ke Baduy, ke kampung-kampung adat. Eueuh kudu. Gak ada keharusan, gak ada perintah. Yang ada entong. Entong kieu, entong itu. Tapi ketika sudah lara, si entong ini berubah alamnya. Jadi kudu. Lara 80% rusak. Cikapundung tah 84% kudu. Geus kuduna dibangun ulang. Jadi doktrin, perintah. Kudu kieu, kudu kitu, kudu kieu, kudu kieu. Doktrin kudu itu biasanya ada di dalam berbagai undang-undang, ajaran termasuk agama. Agama juga mengajarkan perintah. Makanya di agama kebanyakan menjauhi larangannya.
dan menjalankan perintah. Nah gitu. Jadi kalau kita sekarang ke Cikapundung ya 84% kerusakannya, artinya kita harus menjadi masyarakat yang religius. Suges kuduna eta geus wayahna. Dawan Cina lara. Cikapundungnya 84%. Tapi agama naon atuh nu paling bener? Bebas. Mau Islam, mau Hindu, mau Kristen, mau bikin agama sendiri oge, mangga. Tek teuing. Agama mah, doktrin mah itu bebas karena semuanya mengajarkan kebaikan. Yang diajarkan di Karinding adalah cara memegangnya, Kak. Tadinya cepeng sing yakin, gitu kan? Tabel sing sabar. Baru sadar, kalau sudah sabar, sadar keluar ilmunya, gitu. Jadi yang diajarkan adalah cepeng sing yakin. Ini spiritualitas tadi ya, keyakinan, cepeng sing yakin. Kalau ini di cepeng sing yakin, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Iya, spiritualitas kan? Cepeng sing yakin, kelihatan nggak? Tidak. Jadi yang diajarkan dalam bagaimana cara kita memegang keyakinan kita, tutup. Tidak boleh dibuka-buka. Dalam kondisi ditutup, maka ilmunya akan keluar, lakunya akan keluar, akan pinter, akan bager, dan cager maka diri seorang. Ya, ini. Ya kan kalau spiritualitas mah cagernya, sing cager, jangan sing cager, sing bager, sing pinter, sing cek kolot gitu. Ya tapi aya di dia kabeh. Nah, ke sini tuh. Ke saya. Tapi untuk ilmu itu ke kawan-kawan semua. Laku juga ke kawan-kawan semua. Tutup agamamu, tidak boleh diperlihat-lihatkan. Apa yang terjadi kalau satu kelompok masyarakat gemar memperlihatkan keyakinannya? Saya buka ya. Gitu. Jadi dalam satu kelompok yang gemar memperlihatkan keyakinannya, maka akan cenderung masuk ke kelompok yang bodoh dan tidak sabar. Beda sedikit kacau, beda sedikit bakar. Sok pelajari sama kawan-kawan semua akar konflik yang terjadi hari ini di Indonesia itu karena orang gemar memperlihatkan keyakinannya, gemar memperlihatkan kemaluannya. Jadi itulah yang terjadi hari ini. Dan ini teh sudah diprediksi di Karinding. Wah, jauh tingkat tinggi gitu ya itu. Nah, sekarang kalau kita mau memahami peninggalan peradaban tertua di dunia apa? Menurut Alif. Piramida gitu kan. Piramida 3000 sebelum Masehi kan. Gunung Padang itu. Gunung Padang 5000 sebelum Masehi, kurang narsis Gunung Padang sebagai peninggalan peradaban tertua di dunia. Di Turki ada, tapi usianya 4500 sebelum Masehi. Dan Turki itu dibangun oleh para peziarah, bukan peradaban. Jadi peziarah datang ngebangun tempat itu. Kalau Gunung Padang itu antara 5000 sampai 20000 tahun. Itu dibangun jelas oleh peradaban. Gitu. Piramida itu 3000, itu juga dibangun oleh peradaban. Nah, kita sepakati aja Gunung Padang sebagai peradaban tertua di dunia. Itu dia ada lelungarangan ada, tutupan ada, baladaan ada, sok among tadi. Udah pernah ke Gunung Padang? Udah, dia ada di daerah yang namanya apa? Kita Saya belum ingat tahu. Iya, Warung Pondang Kaluhur. Nah, itu ya daerah itu ya, si Gunung Padang itu nama daerahnya apa? Cihideung namanya teh. Di sebelah utaranya Gunung Gede ada. Gunung Gede apa? Cibodas. Di sebelah sini ada Cikoneng. Sebelah dina Cibereu. Kideung, Bodas, Koneng, Bereu. Karatuan adalah bereu, simbol dari api. Karesian adalah putih, simbol dari air. Karamaan adalah hitam, simbol dari tanah. Ketika sudah tidak ada, muncul bendera kuning, melambangkan ketiadaan. Mata mawat aya bendera kuning. Dan 4 warna ini teh ada di Panak Punakawan, Semar, Kideung, Cepot, Bereu, Petruk, Bodas, Gareng, Koneng, CMYK, ya sok, itu teh tatanan yang diwariskan terus gitu.
benar trias politika gitu ya, ada sama-sama kene. Itu teh karamahan, karesian, karatuan, dan itu teh ada di kita. Dan ini di seluruh dunia ada 1169 nama. Satu-satunya di dunia. Jadi caranya di gini, ditoel ke tukang sama ditoel ke depan. Kemudian ada yang pakai tali disintir keluar, disintir ke dalam. Gitu. Satu-satunya di dunia yang ditabuh hanya di Sunda. Ini si karinding ini. Gitu. Dan ini teh merepresentasikan orisinalitas. Artinya kalau orisinalitas ini ada dan di seluruh dunia tidak ada filosofis yang melarang katanah airnya seperti karinding. Artinya ini juga jadi indikator lain orisinalitas. Artinya kalau ini benar orisinalitas, berarti globalisasi sudah pernah terjadi jauh di masa lalu dan pusatnya ada di kita, di tanah Sunda, lain Sunda dulu. Sekarang. Karena banyak yang kemudian status quo, karinding mah di Sumedang, karinding mah di Ciamis, karinding mah di Tasik. Hey, come on, ieu teh geus aya saacan Sumedang, Tasik, Ciamis aya. Jadi janganlah status quo seperti itu. Kayak gitu. Jadi ini teh perbedaan wilayah administratif atau apa kan dan baru akhirnya baru anyar ieu mah tuh di zaman gunungnya Tetangger tetangga gitu kan. Tetangga berdasarkan gunung, ilmu pengetahuannya dari situ. Dan yang ini teh sebetulnya hukumnya ada di hiji jeung 14. Nah, ti Sanghyang sirah nepi ka Sanghyang Dampal. Nepi ka hiji jeung nunggal. Nah, hiji jeung nunggal mah eta mah terserah ke semua kawan-kawan. Dan tadi filosofi yang tadi saya ceritakan itu juga bukan filosofi saya. Itu adalah filosofi yang dianut oleh banyak orang dan dilakukan sampai hari ini. Dapat dari mana itu kata-kata? Yang merumuskan bersama mengenai filosofi ini adalah Kang Rahmat Ulun sebagai Ais Pamating Patanjala. Mungkin harus diundang di sini Kang Rahmat Ulun, bagus pisan gitu. Kemudian Kang Budi Dalton sebagai Ais Pamating Sastra Jendra. Kemudian Ilu Puun di Kasepuhan di Cikesik, Cihideung Ciketawana, sareng Aki Sarban di Ciptagelar. Nah, mereka lah yang berkisah mengenai ini. Dan apapun yang kita bahas, kadinya keneh. Gitu. Kamana tuh yang dibahas mau katakan? Yang paling berhak tadi ya. Apakah kalau kita yang gitu ya dikeluarkan setiap momen-momen tertentu ya. Siapa yang paling berhak? Tadi kan ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun, benar ya? Tatanan kehidupan yang harus dikelola secara turun-temurun. Siapa yang paling berhak? Kalau kita bicara mengenai masalah turun-temurun regenerasi, siapa? Siapa di antara kita semua yang paling berhak? Regenerasi. Anak kecil yang paling berhak. Tileletik jang paenkeun dengan harapan dari kecil dia sudah bisa memahami getar dan dengung yang menjadi cikal bakal terjadinya bentuk besar dan terjadinya kehidupan. Sebagai anak kecil dia main karindingnya. Apakah anak kecil mau main karinding ngaraja heula gitu? Atau mukus menyanela? Budak leutik mah main karinding bebas jadi mainkan. Walaupun dia mau menceritakan masalah ketuhanan negara, tapi dia tidak disakralkan. Karena dinetralisir langsung ku budak leutik, ku hakna. Gitu. Dia sebagai anak kecil maunya kauliman gitu. Dipaenkeun we kumaha bebas, masalah agama, masalah naon. Bebas kumadinya weh pokona mah gitu. Kemudian beranjak dewasa, malah kan. Nyampur awewe, kode-kodean pakai karinding mulai gitu. Seperti yang terjadi di Ciamis tadi ya. Kalau Manda sama Kiselending itu masalah cinta sebetulnya, kisah cinta. Jadi datang neng, lamun aman ditembalan, kieu gitu. Lamun teu aman ditembalana kieu gitu mulai kode-kodean. Nah, itu juga dibikin kode-kodean juga sama DITI, sama PKI juga sama gitu. Menikah mereka. Kalau sudah menikah di kampung adat itu kalau sudah menikah itu kan sudah punya rumah dan sudah punya lahan pertanian. Nah si cowok sama cewek ini kemudian pakaian bertani. Dari mulai munculnya rasi bintang kidang
sampai kerti, karinding ditabur. Ya itulah jadi alat musik pertanian yang kemudian dikenal gitu di kita, alat musik pertanian. Dan sebagai alat musik pertanian, orang-orang modern itu sering salah kaprah juga disebutnya sebagai alat musik pengusir ya. Enggak, kalau kita ke kampung adat mah bahasanya bukan gitu. Saha urang jelema anu datang ti heula anu datang behdiekeun ngarasa hak usir makhluk anu geus datang ti heula. Gitu bahasanya. Siapa kita manusia yang datang belakangan merasa berhak mengusir hama yang sudah ada sebelum kita di situ. Jadi bukan mengusir, tapi tadi mengolah getar dan dengung sampai kemudian terjadi ekstase. Dan setelah terjadi ekstase di masa Sri Lumbudunya ngomong pok maneh tong ayeuna lain wancina maneh ayeuna aya di dieu wayahna ngajauh tahama teh bari kitu bari ngomong ya mungkin doanya sing subur sing naon tapi pada dasarnya hama tong waka ayeuna sampai kemudian muncullah rasi bintang kartika panen diculkeun kan karinding berhenti ditabur kode ya hama kemudian datang dan kemudian membantu penyuburan tanah kan bahkan gitu. Nah itu kan disisakan ada waktu 5 bulan itu 7 bulan kalau nggak salah ya dalam tatanan pertanian tradisional itu 7 bulan antara rasi bintang kidang sampai kerti 5 bulan itu waktunya hama. Nah kidang muncul waktu nanasep tak bade karindingna geus ngarti si hama teh menjauh dengan sendiri gitu. Jadi bukan mengusir saha gitu loh. Sama aneh sih. Iya. Nah itu yang harus bukan pengusir hama, bukan.